Palabuhan Ratu mengalami pasang surut pertumbuhan sejak masa kolonial. Area ini awalnya adalah pantai sepi dengan penduduk yang tergolong miskin. Baru pada 1858 dan 1859, secara bertahap Palabuhan Ratu dibuka untuk perdagangan internasional sehingga pertumbuhan ekonomi cukup ramai. Salah satu faktor pendukung perkembangan ekonomi di Palabuhan Ratu pada masa itu adalah keberadaan Jalan Gula, yaitu jalur pengiriman komoditas dari Jampang, termasuk komoditas gula, yang dibawa masyarakat ke Palabuhan Ratu untuk dikirim melalui kapal ke banyak daerah. Mirip Jalan Sutra sebagai jalur perdagangan internasional beragam komoditas di Asia pada masanya. Tak heran, pada 1862 Palabuhan Ratu dinobatkan sebagai kota pantai melalui Stadsblad nomor 33/1862 dengan ciri gedung-gedung kantor urusan perdagangan dan keuangan serta gudang-gudang milik pemerintah dan swasta. Namun seiring perkembangan pembangunan kereta api di Pulau Jawa, aktivitas di Palabuhan Ratu dihentikan beriringan dengan penutupan Teluk Palabuhan Ratu untuk perdagangan internasional pada 1875. Arus pengiriman komoditas pun mulai menggunakan jalur darat seiring dibangunnya jalan kereta api ke Sukabumi sejak 1882. Atas kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi menurun drastis sehingga menimbulkan gagasan dari warga Belanda bernama Rae Kout yang bekerja sama dengan keluarga Gentis dan membuat kota resort internasional bernama Gentisville pada 1902. Setahun sebelumnya, Kout sudah berhasil mendorong pembukaan pelabuhan untuk kapal Koninklijk Paketvaart Secapich, KPM. Ini merupakan bagian dari rencana pengembangan kota resort. Selain keindahan pantai dan air panasnya, Gentisville menawarkan hotel mewah, perumahan mewah, kendaraan, termasuk hiburan. Namun proyek ini gagal akibat kebakaran dan kasus perampokan di Batavia yang dilakukan keluarga Gentis. Sejak itu Palabuhan Ratu kembali sepi. Kout masih berupaya mengangkat perekonomian Palabuhan Ratu dengan rencana pembangunan jalur kereta api Cibadak Palabuhan Ratu, bahkan berlanjut hingga Ciletuh, Agrabinta, hingga ke Bandung. Namun, upaya ini juga buntu hingga Jepang masuk ke Palabuhan Ratu. Pasca kemerdekaan, Palabuhan Ratu hanya menjadi lokasi wisata yang terbilang sulit karena jalan kurang layak. Tetapi, satu tokoh yang tertarik dengan Palabuhan Ratu saat itu adalah Bung Karno. Seringkali pada sore hari Bung Karno melihat nelayan beraktivitas melaut dan menjadi bahan perenungan bagaimana mengangkat perekonomian kembali wilayah ini. Bung Karno kemudian membangun hotel modern dan megah pada masanya dengan menggunakan pampasan perang dari Jepang. Agaknya Bung Karno terinspirasi dengan perkembangan kota-kota dunia yang mengombinasikan pariwisata dan judi seperti Las Vegas di Amerika Serikat. Pada 1962 pembangunan hotel dimulai di Palabuhan Ratu. Hotel ini dibangun di atas lahan seluas 60 hektare termasuk lahan pembuatan lapangan golf seluas 34,5 hektare. Tinggi bangunannya 32 meter, panjang 100 meter, lebar 13 meter, dan letak bangunannya memanjang dari timur ke barat bertulang beton dan menghadap Samudra Hindia. Prediksi Bung Karno, hotel ini akan banyak dikunjungi pengunjung dari luar Sukabumi. Bung Karno juga menyiapkan landasan helikopter untuk mengatasi persoalan akses jalan darat yang sulit. Target keberadaan hotel itu adalah orang-orang kaya supaya menghabiskan uangnya di Palabuhan Ratu. Untuk memancingnya tidak tanggung-tanggung, Bung Karno menyiapkan ruangan seluas 20 x 8 meter di lantai 8 hotel sebagai ruang kasino yang disebut Domino Room, nama salah satu permainan yang disukai Bung Karno. Dia juga berencana membuat pelabuhan untuk kapal pesiar yang membawa tamu dari luar negeri ke tempat tersebut. Bung Karno bercita-cita orang-orang dari negeri tetangga memilih tempat ini untuk berjudi, tidak perlu jauh-jauh ke Las Vegas. Secara teori maksud Bung Karno ini tidak keliru karena faktanya perjudian ibarat spons yang bisa mengisap uang dengan cepat. Namun, angan-angan Bung Karno banyak mendapatkan penolakan terutama dari kalangan Islam yang menentang keras melalui pernyataan resminya mendesak untuk mencabut izin perjudian di Domino Samudera Beach Hotel Palabuhan Ratu. Kondisi politik saat itu memang sedang panas akibat gejolak politik internal Indonesia, ditambah suasana politik yang sedang menentang praktik kebudayaan barat yang salah satunya adalah judi.
Hingga pada akhirnya Bung Karno mengalah dengan membatalkan kegiatan perjudian itu bahkan melalui SK Presiden atau Keputusan Presiden nomor 133 tahun 1965 tentang pernyataan permainan lotre buntut sebagai kegiatan subversi. Termasuk musik ngak-ngik-ngok sebagai hal yang terlarang dan merusak mental bangsa. Hingga peresmiannya pada 1966, ruang kasino itu tidak digunakan untuk perjudian, hanya untuk permainan biasa sebagai hiburan. Meskipun begitu, prediksi Bung Karno tidak meleset. Pada masa awal pembukaan, banyak orang kaya yang ingin datang ke Palabuhan Ratu dan menginap di hotel ini dan menggunakan helikopter yang hanya membutuhkan waktu 30 menit dibanding jalan darat yang hampir 4 jam dari Jakarta. Bahkan sebagian lagi rela menyewa pesawat kecil melalui lapangan terbang Rawakalong yang dimiliki Angkatan Laut.